Ahlan wa sahlan bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bismillahirrahmanirrahim. Salam Salam, 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 salam. Ahlan wa salam bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dalam nama Tuhan. 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 Salam. Salam, 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 salam. Selamat datang dalam nama Tuhan. Ahlan wa salam bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa salam bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa salam bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa salam bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dalam nama Tuhan. 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 Salam, 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 salam. Selamat datang dalam nama Tuhan. Ahlan wa salam bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa salam bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa salam bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa salam bismillahirrahmanirrahim. Salam, 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 salam. Selamat datang dalam nama Tuhan. Salam, 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 salam. Selamat datang dalam nama Tuhan. Selamat datang dalam nama Tuhan. Selamat datang dalam nama Tuhan. Salam lakum, ahlan wa sahlan bismi rabbina Yesu al-Masih. Senang boleh ketemu dengan Bapak Ibu di sore hari ini. Dan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Ustadz Arif Mirjaya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, saudara, dalam menjalani kehidupan ini, dua hal ini yang harus kita perhatikan, yaitu hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, hubungan kita dengan Allah itu diukur dengan hubungan kita dengan sesama. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah itu baik, tetapi hubungan dengan sesama itu tidak baik, maka Alkitab mengatakan itu adalah orang yang munafik. Nah, oleh karena itu
kita akan melihat pandangan dari Bapak Ustadz Arif Mirjaya tentang hal ini, dan saya akan mengundang beliau untuk masuk menyampaikan materi yang luar biasa pada sore hari ini. Shalom Pak Ustadz. Shalom, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Subhanallah, alhamdulillah. Gimana kabar Pak Rusli? Kabar baik juga, ana bihair. Subhanallah. Ya, hari ini kita akan bahas tentang materi yang luar biasa, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Memang Pak Arif ya, dalam hidup ini dua hal ini yang harus kita perhatikan, hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama. Nah, ada kadang-kadang begini Pak, ada orang hubungan dengan Tuhan itu bagus. Ya. Misalnya dalam ibadah dia begitu khusyuk dalam soal ibadah, menyembah Tuhan. Bahkan sampai pakai bahasa lidah begitu ya. Bahasa asing yang disebut dengan bahasa roh. Tetapi hubungan dengan sesama, hubungan dengan mertua, hubungan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga itu bentrok, rusak. Nah ini nanti mohon penjelasan yang lebih jauh lagi mengenai hal ini. Nah sesungguhnya apakah konsep hablum minallah dan hablum minannas ini adalah milik saudara-saudara kita? Silakan Pak. Ya, alhamdulillah. Sebelum mulai, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Rusli. Ya, memang kalau kita bicara tentang hablum minallah dan hablum minannas ya, lalu itu sebuah prinsip ya. Kalau kita anak-anak Tuhan sudah percaya kepada Al-Masih, kita paham bahwa apa itu hablum minallah dan hablum minannas ya. Bahwa hablum minallah dan hablum minannas itu adalah manifest dari hakikat dari hukum yang tertinggi ya, dari yang paling tinggi katanya, yang lebih tinggi daripada syariat, lebih tinggi daripada hukum Taurat, lebih tinggi daripada hukum dunia. Ya, kenapa? Ya, ini prinsip-prinsip ini yang harus kita pahami ya, karena sebenarnya itu juga tertuang di dalam kitab-kitab suci ya. Nah, saya mau sharing ini Pak Rusli ya. Bagaimana sebenarnya bahwa sejak semula ya, apa yang tertulis di dalam Alkitab ya, itu sudah jelas sekali gitu ya. Apa bisa dilihat? Nah ya, sangat jelas ya? Sangat jelas. Oke, hablum minallah dan hablum minannas. Sengaja saya pasang potret di sini adalah dua anak, yang satu Arab, satu Yahudi ya. Jadi Ishak dan Ismail ya. Ini kayaknya gambaran dari dua sosok yang gak pernah akur gitu ya. Oh gitu ya. Gak pernah akur gitu. Iya, luar biasa ya. Nah, tapi mereka sebagai seorang anak kecil, mereka berteman dan bersahabat gitu ya. Manifest dari hablum minallah adalah hablum minannas ya. Ketika apa? Ishak dan Ismail itu sama-sama gitu ya. Sama-sama kemudian saling mengasihi dan memuji Allah ya. Nah, ini penting ya. Karena ada pepatah Arab, awaludin ma'rifatullah wa ma'rifatul insan ya. Pertama kali mengenal agama adalah mengenal Allah. Tapi mengenal Allah itu mengenal manusia katanya. Lalu apa hablum minallah dan hablum minannas kan ya. Nah, hablum minallah dan hablum minannas adalah sebuah hubungan yang transenden antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya ya. Yang dilandasi oleh apa? Oleh ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Pengenalan yang utuh ya. Mengenal Allah secara utuh dan mengenal manusia secara utuh ya. Nah, ini adalah sebuah hakikat yang levelnya lebih tinggi daripada syariat ya. Lebih tinggi daripada hukum-hukum, lebih tinggi daripada rukun-rukun agamawi, lebih tinggi dari liturgi-liturgi, lebih tinggi dari hal-hal yang diatur oleh agama gitu ya. Jadi hablum minallah dan hablum minannas itu apa? Hablum minallah dan hablum minannas itu adalah hubungan, relationship
bukan tentang liturginya, bukan tentang tata ibadah, bukan tentang aturan-aturannya ya. Kalau saya mengutip dari surah Al-Baqarah ayat 259, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama, ada ikraha fid din, tidak ada paksaan ya. Nggak ada gitu ya. Nggak ada orang tuh harus begini, harus begitu. Nggak ada katanya. Nah, ini harus kita pahamin ya dalam level yang berbeda ya. Dalam level yang ma'rifatullah ya. Udah jelas kata Allah antara yang hak ya, yang benar dengan yang sesat, dengan yang batil. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah ya, dia berpegang pada tali yang kuat ya, yang nggak akan putus ya. Wah, ini dahsyat sekali gitu ya. Jadi hubungan kita dengan Allah ya itu bukan tentang liturgi, bukan tentang syariat-syariat, bukan tentang rukun-rukun ya, tapi sebuah hakikat itu loh. Kalau kita mengutip di dalam kitab Perjanjian Baru ya, dalam Injil ya, dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 14, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ingat ya, dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi kita yang sudah merdeka, diberikan kemerdekaan oleh Allah, tidak ada paksaan dalam agama, tidak ada paksaan di dalam syariat-syariat ya. Jangan kita menggunakan itu sebagai kesempatan untuk berdosa, melainkan layanilah yang lain ya, seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih ya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Jadi seluruh hukum Taurat ya, seluruh hukum Taurat yang ditulis oleh Musa ya, yang hari ini diyakini oleh saudara-saudara kita orang Yahudi ya, seluruh hukum Taurat itu hanya tercakup satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Waduh, dahsyat sekali ya. Ini hukum yang terutama, dan hukum ini sama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hatimu dan mengasihi semua manusia. Waduh, ini dahsyat sekali. Hablum minallah dan hablum minanas ya. Seluruh hukum itu tercakup dalam satu firman saja. Apa? Mengasihi sesamamu manusia. Makanya kalau tidak heran kalau saudara kita membaca di dalam Al-Quran ada ayat la ikraha fiddin ya, nggak ada paksaan dalam agama. Nah, ayat berikutnya di Al-Baqarah 257 ya, itu juga ditulis yang lebih dahsyat lagi gitu ya. Lebih jelas lagi ya, Allah menggambarkan ya. Wah, itu dahsyat sekali ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kaffaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur illa dullumat ulaika azhabun nar hum fiha khalidun. Udah jelas lagi. Pertama, tidak ada paksaan dalam agama, tidak ada paksaan dalam syariat-syariat, dalam hukum-hukum ya, karena udah jelas katanya ya, mana yang hak dan mana yang batil ya. Lalu ditulis lagi ya, bahwa Allah ada pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka minaz zulumati ya ila nur, daripada kematian kepada cahaya. Hal ini sudah ditulis ya 500 tahun sebelumnya. Jadi sebelum Al-Quran ditulis, sudah ada tulisan sebelumnya dalam Kisah Para Rasul, yaitu 500 tahun sebelum Al-Quran ya. Itu Kisah Para Rasul ayat 26 Kisah Rasul Para Rasul 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka. Ini waktu Isa Al-Masih bicara kepada Rasul Paulus ya, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari mana? Minaz zulumati ila nur ya. Ya, wah, wasultanan iblis ilallah. Waduh, dahsyat sekali ayatnya ya. Wasultanan iblis ilallah, dari kuasa iblis kepada Allah. Waduh ya. Jadi di luar terang itu adalah gelap. Kalau Al-Masih adalah terang, di luar dia adalah gelap.
Dan Allah jelaskan juga ya bahwa Dia yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju apa? Menuju cahaya, menuju terangnya Allah ya. Kenapa? Supaya mereka beroleh iman kepadaku, kata Al-Masih ya. Memperoleh pengampunan dosa dan mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Masya Allah ya. Ini jelas sekali ya perintahnya gitu, bahwa nggak ada paksaan. Ada yang lebih tinggi daripada syariat. Ada yang lebih tinggi daripada hukum Taurat. Ada yang lebih tinggi daripada ini semua. Hukum-hukum dunia apa? Yang lebih tinggi itu adalah hakikatnya adalah hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Mengasihi sama Allah, mengasihi sama manusia. Ya. Nah, makanya kalau dalam Injil kemudian kita diajarkan dalam Galatia 3 ayat 10 sampai 11 ya. Bahwa semua orang ya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada dalam kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Masya Allah. Ya. Jadi orang yang tidak melakukan segala sesuatu dari apa itu dalam syariat itu adalah terkutuk ya. Dan bahwa tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah karena melaksanakan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang benar akan hidup oleh iman. Jadi bukan karena kita mengerjakan syariat-syariat dan syariat itu diadakan untuk kita sebagai sebuah sesuatu yang dipaksakan. Tidak begitu gitu ya. Nah, lalu Galatia 3 ayat 19. Demikian apa maksudnya hukum Taurat? Hukum Taurat adalah dasar dari syariat ya. Hukum Taurat itu ditulis berapa ribu tahun yang lalu. Ya, 2.500 tahun, 3.000 tahun yang lalu ya. Kalau dengan demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ya ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Ingat ya, jadi hukum ditambahkan karena ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran, tidak ada hukuman. Waduh, Masya Allah ya. Kita mengerti di sini kalau kemudian dasar dari liturgi, dasar dari rukun-rukun agamawi adalah syariat-syariat. Dasar dari syariat-syariat ini adalah ini, Taurat ya. Lalu kita harus mengerti bahwa yang lebih besar daripada ini apa? Yang lebih besar ini adalah hablum minallah dan hablum minannas. Bahwa yang Allah inginkan itu bukan ritualisme ya. Bahwa hukum Taurat itu ditambahkan karena ada pelanggaran. Ya, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam seorang pengantara. Ya. Jadi hukum Taurat, syariat itu kapan berlakunya? Ya. Ada masa berlaku sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau orang dibenarkan dan masuk surga karena menjalankan syariat atau menjalankan hukum Taurat, maka Abraham tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Karena waktu Abraham ada, hukum Tauratnya belum ada, syariatnya belum ada. Kalau karena itu Nuh tidak bisa. Kenapa? Karena hukum Taurat baru ada ribuan tahun setelah zamannya Nuh. Ya, kapan? Di zamannya Musa. Ya. Jadi kita mengerti bahwa hukum Taurat tidak memerdekakan kita. Hukum Taurat itu justru memenjarakan kita karena dosa. Galatia 3 ayat 22 sampai 24. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya karena iman di dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ingat ya, janji itu diberikan hanya kepada mereka yang percaya. Ya. Sebelum iman itu datang, kita dibawa pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekali lagi ya, ini adalah konfirmasi bahwa Abraham ya tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, karena hukum Tauratnya belum ada. Ya, demikian juga Ishak, demikian juga Yakub ya, tidak dibenarkan karena melaksanakan hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Tauratnya belum ada. Tapi mereka dibenarkan karena iman ya terhadap
terhadap janji yang Allah berikan. Nah, jadi apa itu hablum minallah dan hablum minannas? Ya. Jadi hukum apa yang lebih tinggi daripada syariat, daripada hukum Taurat, daripada semua rukun-rukun dan liturgi agama, ya. Hablum minallah dan hablum minannas adalah hukum kasih, ya. Adalah hukum yang lebih tinggi dari semua syariat dan semua hukum yang ada di dunia. Apa manifestnya hablum minallah dan hablum minannas? Dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40, jauh sebelum Al-Quran ada, ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada media hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Subhanallah, ya. Yesus, ya, Isa Al-Masih menjawab dengan lantang, ya, berapa ratus tahun sebelum kedatangannya Muhammad, ya. Dia mengatakan, apa itu hablum minallah? Tuhibbur rabbul haq wa min kulli qalbuka, ya. Mengasihi Allah dengan segenap hatimu, ya, kalbu, wa min kulli nafsika, dengan segenap jiwamu, dengan segenap nafasmu, wa min kulli fikrika, dengan segenap akal budimu, segenap pikiranmu. Di ayat yang lain ada penambahan, wa min kulli quwwatika, dengan segenap kekuatanmu, ya. Masya Allah, ya. Kalau kita mengasihi Allah, katanya, dengan segenap hati kita, dengan segenap nafas kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita, itu sama halnya kita wajib juga mengasihi sesama manusia dengan hal yang sama, gitu. Makanya kemudian berkata, kasihilah musuhmu. Kalau musuh aja wajib dikasihi, ya, harus kita kasihi. Bagaimanakah dengan saudara kita? Musuh wajib kita kasihi, ya. Makanya kalau hari ini masih ada yang benci dengan Habib Rizik, bertobat, ya. Saya katakan begini, harus jelas, ya. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya mengampuni Habib Rizik, ya. Saya mengasihi dia, ya. Doain, ya, biar dia sehat walafiat, ya. Ya. Kan paling simbol yang paling dianggap musuh oleh anak-anak Tuhan di Indonesia adalah Habib Rizik, katanya, ya. Ya. Doain dia, ya Habibi, ya. Saya mendoakan engkau, saya melepaskan pengampunan, ya Habibi, saya mengasihi engkau, ya Habibi, ya. Doain dia, walaupun dia marah-marah mulu sama kita, ya. Walaupun dia ngeledekin kita mulu, walaupun dia jelek-jelekin kita mulu, katanya kalau apa namanya, Tuhan punya anak, bidannya siapa? Ya, jangan tersinggung, ya. Nggak usah tersinggung. Kenapa? Udah sejak dulu Isa Al-Masih dihina, ya. Tapi bagian kita mengasihi. Kalau hari ini ada lagi yang menghina kita, Ustadz Yahya Waloni, doain, ya, biar dia bertobat, ya. Kagak apa-apa dihina, ya. Itu udah dinubuatin sama Isa Al-Masih, sama Yesus udah menubuatkan, kamu akan dibenci dalam namaku, ya. Tapi yang terutama katanya apa? Kasihlah sesamamu manusia. Amin. Ya, ini harus jelas, ya. Ini harus jelas, ya, dalam Injil Yakobus 1 ayat 25 sampai 26. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan. Ingat, ya, hukum yang memerdekakan. Hari ini kita kadang nggak percaya sama institusi hukum, ya. Maling-maling kecil dihakimi, tapi maling-maling besar dibiarkan bebas. Hari ini kita nggak percaya sama peradilan mungkin, ya. Orang takut karena peradilan, karena kalau hilang ada joke, ya, kalau misalnya hilang apa namanya, ayam, ya, bisa-bisa hilang sepeda motor nantinya, ya. Wah, ini tapi ada hukum yang sempurna. Apa hukum yang sempurna? Hukum yang memerdekakan kita. Maksudnya apa memerdekakan kita? Kita nggak lagi tertuduh, nggak lagi terbebani, nggak lagi merasa kehilangan, nggak lagi merasa terancam, nggak lagi merasa terbuang, terhina, terkutuk, dan seterusnya, ya. Ada hukum yang memerdekakan kita. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya sungguh-sungguh mendengar untuk melupakannya, baru dengar terus lupa, nggak begitu. Tapi sungguh-sungguh melakukannya.
ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Maksudnya apa? Tiap hari kita pergi ke gereja. Hari ini nggak mungkin ke gereja karena tutup gerejanya. Nggak mungkin pergi beribadah ke tempat-tempat lain. Lewat apa? Lewat Zoom. Ya, ibadahnya. Ya, atau di rumah kita beribadah. Tapi pikiran kita, lidah kita memperkatakan hal-hal yang dusta, sia-sia. Ya, sia-sia. Ya, nggak ada gunanya. Ya. Kalau hari ini kita beribadah setiap hari baca firman, ya, tapi pikiran kita itu pikiran kotor, nggak ada gunanya. Ya. Kalau hari ini kita rajin berdoa, rajin beribadah, katanya kita mengasihi Allah, ya, tapi kita benci kepada tetangga kita atau orang yang kita kenal, nggak ada gunanya. Kalau kita berbahasa roh dengan dahsyat sekali, ya, tapi kita belum mengampuni saudara kita, nggak ada gunanya. Ya. Kalau kita mengerti firman, ya, tapi kita disakitin orang, kita berharap orang lain yang minta maaf, nggak ada gunanya. Permintaan maaf, pengampunan itu bukan berharap orang lain minta maaf. Pengampunan itu kita melepaskan pengampunan. Mau dia minta maaf sama kita apa enggak, kita ampunin. Gitu. Bukan tentang orang, tapi tentang kita. Ya. Inilah hablum minan nas. Kalau hari ini kita berbahasa roh setiap saat, ya, memuji dan menyembah Tuhan, tapi di luar sana ada orang kelaparan, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena hablum minan nas, ya, mengasihi sama manusia, ya, tanpa syarat, tanpa syarat. Dan manifestnya ada, nggak cuma di mulut, oh saya mengasihi kamu, tidak. Tapi ada bagian dari tindakan iman kita. Makanya ketika Isa Al-Masih berkata kepada murid-muridnya, saat aku lapar, engkau memberi aku makan. Saat aku telanjang, engkau memberi aku baju. Saat aku di penjara, engkau membesuk aku. Lalu muridnya bertanya, guru, kapankah engkau lapar? Kapankah engkau telanjang? Kapankah engkau di penjara? Lalu dia menjawab, apapun yang kamu lakukan terhadap mereka, kamu melakukannya kepadaku. Hablum minallah dan hablum minanas harus equal, harus seimbang, ya. Inilah hukum yang memerdekakan kita, ya. Inilah hukum yang membuat kita bebas, ya. Jadi hukum yang sempurna itu melenyapkan perseteruan dan memulihkan hubungan kita dengan Allah, ya. Sebab dengan matinya Isa Al-Masih dalam Efesus 2 ayat 15 dan 16, ya, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Syariat-syariat sudah dibatalkan. Syariat-syariat sejak itu sudah tidak berlaku lagi, ya. Bukannya dihapus, ya, tidak ada yang dihapus, ya, tapi sudah dibatalkan, ya. Ini penting untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi kita paham, ya, kalau manifest dari hablum minallah adalah perdamaian kita dengan Allah. Lewat siapa? Lewat Al-Masih. Saat kita diperdamaikan dengan Allah, maka la ikraha fiddin. Tidak ada lagi paksaan dalam agama. Nggak ada. Ya, kita nggak lagi tunduk dalam syariat-syariat. Kita nggak lagi tunduk dalam hukum-hukum Taurat. Kita nggak lagi tunduk dalam hal-hal yang duniawi. Tidak bisa, gitu, ya. Maknanya apa? Isa Al-Masih aslama, berserah, ya, karena dia menyerahkan dirinya, Muslim, untuk mati menghapus dosa manusia hingga manusia boleh berdamai dengan Allah dan ada dalam perdamaian. Wassalam, ya. Ini penting, ya, agar kita mengerti, ya. Kata Muslim itu sama waktu ketika dia disalibkan dan dia berkata sudah selesai. Dalam bahasa Aramaik itu Muslim, artinya adalah sempurna, ya. Jadi orang yang menyerahkan dirinya itu adalah orang-orang yang sempurna. Menyerahkan dirinya kepada Allah itu adalah orang-orang yang sempurna. Jadi apa hablum minallah? Hablum minallah adalah cinta kasih kepada Allah, ya. Tuhibbur rabbul haq wa min kulli qalbuka, mengasihi Allah dengan segenap kalbu, hati kita.
wa min kulli nafsika, dan segenap nafas kita, jiwa kita, wa min kulli fikrika, dengan segenap akal budi kita, wa min kulli waqwatika, dengan segenap kekuatan kita. Itulah hukum yang tertinggi, ya, yang tidak ada lagi hukum lain yang lebih tinggi dari itu, ya. Makanya Isa masih berkata kepada seorang perempuan Samaria, engkau menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu tidak lagi menyembah Tuhan di gunung itu, katanya. Dan tidak juga di Yerusalem, tapi kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah hablum minallah, ya. Dasar dari relasi hubungan kita adalah hubungan dengan Allah, sebuah penyembahan di dalam roh dan kebenaran, ya. Nah, dasar dari itulah kita beriman terhadap janji yang Allah berikan, ya. Jadi apa manifestnya mengasihi Allah? Itu adalah cinta kasih kepada Allah, ya. Nah, saya mau mengutip dari tulisannya Wilfred Cantwell Smith, ya. Dia memaparkan, ya, bahwa kata belief memiliki genealogi dari kata beleven, ya. Jadi percaya itu dari kata beleven yang artinya mencintai. Kalau kita percaya, kita mengasihi Allah. Kalau kita yakin dengan iman kita, kita betul-betul mengasihi Allah dengan segenap hati kita, ya. Beleven, mencintai. Sementara dari bahasa Latin untuk kata credo atau aku percaya berasal dari kata cordo. Artinya aku berikan hatiku. Orang yang mengasihi, memberikan hatinya, dan dia itu adalah simbol dari rasa percaya dia. Ketika dia betul-betul mengasihi, ya, kita betul-betul percaya, ya, meyakini, baik kepada istri kita, kepada Allah, ya, kepada Tuhan kita. Dalam bahasa Yunani, itu adalah pistis, yang berarti jaminan kesetiaan. Ya. Hablum minallah adalah hubungan kita, yang dasarnya adalah jaminan, yang dasarnya adalah kasih, ya, dan kesetiaan, ya. Itu yang sebenarnya, ya. Dalam konteks yang sama itu adalah hablum minan nas, begitu kita mengasihi sesama manusia. Jadi dasar dari iman itu harus dilandasi oleh cinta kasih, ya. Kalau kita berserah diri, kita berbakti kepada Allah dalam kebenaran, ya, sehingga kita bisa dibawa ke dalam rahmatan lil alamin fid dunya wal akhir, ya, rahmat karunia Allah di dunia dan akhirat. Dan kita tahu di dalam Al-Qur'an juga ditulis bahwa Isa Al-Masih adalah rahmatnya Allah, ya. Aku percaya, maka aku berikan hatiku kepada Allah. Itulah hablum minallah, sebuah hubungan transenden antara manusia dengan Allah yang dasarnya adalah cinta kasih, mahabbah. Kita mahabbah kepada Allah. Ya Allah, ya, aku begitu mengasihi Engkau, ya Allah, ya. Kalau kita mengasihi Allah, maka pikiran kita nggak lagi pikiran-pikiran duniawi. Kalau kita mengasihi Allah, maka pikiran kita nggak lagi pikiran-pikiran jasmani. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita tahu bahwa dalam pikiran kita semata-mata semua yang kita kerjakan semata-mata karena Allah. Nggak ada lagi yang lain, ya. Kalau kita begitu mengasihi Allah, mengasihi hati kita, ya, ketika kita mengerjakan sesuatu, hati kita mengerjakannya karena Allah, ya. Pada saat kita bekerja, dimanapun kita bekerja, ya, apapun pekerjaan kita, anggaplah kita seorang pengacara, kita membela klien, ya, atas dasar etika, ya, yang kita tahu di dalam hukum, ya, dan kita mengerjakannya sebagai bagian dari bakti kita, cinta kasih kita kepada Allah, maka kita nggak nyogok, nggak suap, ya. Kalau kita seorang jaksa, makanya kita bekerja, ya, ya, bahwa pekerjaan kita begitu berat, ya. Nah, kalau kita begitu ngasih Allah, makanya kita apa? Kita nggak terima suap. Apalagi kalau kita seorang hakim, wah, nauzubillah min dzalik, ya. Hakim itulah wakil Allah di dunia. Tapi ketika kita tidak adil mengadili, tapi ketika kita menerima suap, waduh, ya, pertanggungjawabannya begitu besar. Kalau kita mengasihi Allah dan kita adalah seorang hakim, maka kita betul-betul mengadilinya berdasarkan karena keadilan, bukan berdasarkan karena uang. Kalau kita polisi, kalau kita apapun yang kita kerjakan, ya, apapun pekerjaan kita, kalau kita betul-betul sungguh hablum minallah dan hablum minan nas, kita nggak melukai Allah dengan tipu muslihat,
Kita nggak melukai Allah dengan kebohongan-kebohongan. Kita nggak melukai Allah dengan suap. Kita nggak melukai Allah dengan korupsi. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa seperti itu. Ya. Harus kita nggak boleh melakukan yang bertentangan. Betul-betul karena cinta kasih kita kepada Allah. Wah. Ya. Dalam sebuah sanad sufi dari Abu Bakar Al-Khatami, dia menceritakan dalam kitabnya Tarikh Al-Baghdad, ya, karya Ibnu Abu Bakar. Dia bercerita tentang Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi dari Baghdad, ya. Orang yang begitu cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah, adalah orang yang membebaskan dirinya dari segala nafsu. Ya, sebagai akibatnya dia menyibukkan diri berzikir kepada Allah, memuji Allah. Ya, worship God, ya Allah, memuji Engkau. Aku rindu ya Allah, lidahku hanya untuk memuji Engkau, mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar dari firman-Nya Allah, ya. Yang hanya melakukan tugas-tugas yang Allah perintahkan kepadanya atas dasar cinta yang tulus dan melihat Allah dengan hatinya, ya. Cahaya ilahi dan kebesarannya menguasai seluruh jiwanya sehingga kosong hatinya dari apapun selain Allah. Nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi, ya. Rasul Paulus menjelaskan, kalau aku masih mencari perkenan kesukaan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus, ya. Karena aku tidak lagi mencari perkenan dunia, nggak lagi nyari perkenan manusia. Semua yang kita kerjakan semata-mata karena perkenannya Allah. Karena ia telah meminum air cinta Allah yang jernih sehingga tersingkap segala hijab, ya, hingga jelas baginya. Maka ketika ia bercakap, ia tidak bercakap melainkan bersama, bahkan ia berdiam bersama Allah. Subhanallah. Ini adalah hablum minallah. Ini adalah level dari ma'rifat, pengenalan yang Allah akan Allah yang utuh. Dalam surat Ali Imran ayat 31 katakanlah, jikalau kamu benar-benar mahabbah sama Allah, ya, mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pengampunan dosa adalah rahmat, ya, yang Allah berikan kepada kita. Balik lagi, apa itu hablum minallah? Tuhibbur rabbul haq wa min kulli qalbuka. Mengasihi Allah dengan segenap kalbu, dengan segenap hati kita, ya. Wa min kulli nafsika, dengan segenap jiwa kita. Wa min kulli fikrika, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita, ya. Kalau bahasa orang Bali, Sang Hyang Jagat Karana, ya, menjalankan perintah yang widi itu Tuhan semesta alam, ya. Hablum minan nas, ya. Sedangkan perintah yang kedua yang sama dengan itu, ya, yang sama dengan itu adalah prajakarana, hubungan sesama manusia saling mengasihi, yaitu welas asih, ya. Nah, Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Ilal Al-Khabir ayat 369 dalam lisan Al-Arabiyah, dia menuliskan rahmat adalah kelembutan yang berpadu dengan rasa ibah, atau dengan kata lain rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang, ya. Luar biasa sekali, ya. Jadi kita belajar, ya, bahwa rahmat, ya, hablum minallah dan hablum minan nas, hukum yang paling tinggi, yang terutama dari semua hukum, ya, itulah hablum minallah dan hablum minan nas, ya. Dan itu adalah manifest dari ma'rifat kita, ya. Manifest dari apa? Manifest dari ma'rifat kita dengan Allah, pengenalan Allah yang utuh, ya. Jadi sampai di sini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Haleluya, alhamdulillah, materinya luar biasa. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas ini juga di dalam kekristenan atau dalam Alkitab sangat jelas, ya. Jelas mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, ya, kemudian pikiran, kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah,
Yes. Ada satu hal yang mengganjal ya. Di sana itu saya lihat kita hari-hari ini orang menyuarakan hablum minallah dan hablum minannas. Tetapi kemudian rasa kemanusiaan mereka itu tipis terhadap Ya. orang-orang yang berkeyakinan lain. Hmm. Ya kan, seharusnya beragama itu mempertebal rasa kemanusiaan. Yang kalau Ya. kita bicara manusia siapapun dia. Sebab Allah menciptakan manusia dengan baik ya. Dan tentu dia mengasihi semua manusia, semua orang. Allah Ya. tidak memandang muka. Ya kan? Betul. Nah, kita lihat ada orang yang begitu luar biasa dalam beragama, atribut agama, tapi kemudian membunuh orang lain dengan alasan agama. Nah, ini gimana Pak Ustadz? Ya, itu jelas jadi bertentangan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Iya. Konteks hablum minallah itu jelas sekali bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati kalbu kita. Jadi hati kita nggak ada lagi yang lain kecuali apa? Kecuali Allah. Di pikiran kita, dengan fikrika, dengan akal budi kita, nggak ada lagi kecuali apa? Kecuali Allah. Ya. Nah, tapi yang sederajat dengan itu kata Isa Al-Masih ajarkan kepada kita, ya sama dengan itu katanya, mengasihi sesama manusia. Ya. Kita nggak akan bisa dipandang ya punya mengasihi Allah kalau kita nggak mengasihi manusia. Nggak bisa katanya. Iya. Hablum Jadi minallah dan memang hablum minannas itu sederajat gitu ya. betul. Jadi ukuran kita mengasihi Allah itu nampak dalam hubungan dengan sesama. Sebab Allah itu kan tidak terlihat. Nah, karena itu Alkitab begitu jelas, begitu jelas mengatakan bahwa bagaimana engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan sementara engkau membenci saudaramu. Betul. Ya kan? Dan saya membaca di dalam Injil bahwa Tuhan Yesus tidak mau kita munafik. Artinya di hadapan Tuhan kita begitu luar biasa, kita memberikan persembahan, memberikan korban bakaran, tetapi kita memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Makanya Tuhan Yesus katakan, kalau engkau datang mempersembahkan kurban, kau ingat ada orang yang bermasalah, taruh korbanmu dan balik aja dulu. Berdamai dulu dengan manusia ya. Nah, ini luar biasa. Ini luar biasa ya, hablum minallah dan hablum minannas. Makanya dia juga berkata, yang aku inginkan bukan persembahan tapi belas kasihan. Belas kasihan, Masya betul. Allah. Itu lebih tinggi daripada persembahan. Ya, dan memang Allah itu kan adalah kasih, Rahman dan Rahim, ya, pengasih dan penyayang. Tidak terbatasi ya rahmatnya ya. Tidak terbatasi kasih sayangnya itu kepada semua orang. Nah, boleh dikatakan hablum minallah dan hablum minannas di dalam kekristenan itu disimbolkan dengan salib. Ya, itu manifestnya. Kenapa? Manifest ya. Manifest dari hablum minallah. Karena kita mengasihi Allah, tapi Allah adalah kasih. Ya, Dia adalah Ar-Rahman, Maha Kasih. Sebelum kita mengasihi dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Betul. Oleh karena itulah kemudian dia tahu ketika dosa merusak hubungan kita dengan Allah, maka kemudian dia berusaha untuk mencari jalan. Ya, dia tahu bahwa kita tidak akan sanggup. Entah mau kita mau persembahkan 1000 domba, kambing, onta untuk menebus dosa kita, nggak akan bisa katanya. Oleh karena Allah sudah mengasihi kita, manifest dari kasihnya Allah adalah apa? Isa Al-Masih. Sungguh besar karena kasih Allah akan dunia, Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, ya, sehingga kita yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Amen. Dan puncak dari kasihnya Allah itu apa? Bahwa dia anaknya sendiri, yaitu Al-Masih, harus mati di kayu salib. Yang tidak berdosa itu harus mati menanggung dosa manusia. Ya. Makanya Isa Al-Masih berkata, kamu adalah sahabatku. Lalu dia berkata, kasih yang sempurna apa? Ketika seorang sahabat mengasihi, rela mati untuk sahabatnya. Itu adalah kasih yang sempurna. Dan Al-Masih mati untuk kita. Ya.
itu adalah puncak. Ya, jadi manifestnya apa? Ya salib. Jadi, Ya. makanya Rasul Paulus menjelaskan itu. Oke. Dan ini sebelum kita saya berikan kesempatan kepada Ibu Hana, ada satu hal lagi nih Pak Arif ya. Ya, Saya melihat ada perbedaan antara salib Yerusalem dan salib Eropa. Ya kan? Nah, salib Yerusalem itu dia sama sisi, ya. Jadi ya, dia sama sisi, jadi tidak ada yang lebih menonjol. Karena gambarannya adalah ketika kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, juga harus berbanding lurus dengan mengasihi sesama. Iya kan? ya, Nah, karena itu saya lebih cenderung pada salib Yerusalem. Karena apa? Hubungan yang vertikal dan hubungan yang horizontal itu harus seimbang. Tetapi kalau ya. salib Eropa itu hubungan yang vertikal itu lebih panjang daripada hubungan yang horizon. Baik, nanti dijawab sebentar. Kita ke Ibu Hana dulu. Ibu Hana Umiyati, Assalamualaikum. Silakan Shalom Bu Pak. Hana. Ya, Ya, shalom. Halo. Selamat silakan. sore. Sore. Saya tidak bertanya sih Pak, baru belajar, pengen Oke. mempelajari. Ya, Oh, terima Murtadin kasih. juga? Apa baru Bukan, hijrah atau? bukan Pak. Oh, bukan. Baik. Ya, Oke. Jadi Pak Arif, jadi bagaimana itu Pak Arif Ya, melihat salib Yerusalem? Saya itu lebih tertarik pada salib Yerusalem. Nah, ada banyak ya. orang Kristen tidak tahu itu bahwa salib Yerusalem itu berbeda dengan salib Eropa. Gitu. Ya, itu simbol ya pada Ya. masa-masa dulu ya kalau makna yang salib yang pada umumnya di masa Yesus juga ya bukannya dia tidak punya makna tentang sama sisi atau panjang pendek gitu ya. Bukan itu ya, tapi maknanya bahwa salib di masa itu adalah sebuah kutukan ya. Jadi Ya. orang-orang yang mati di kayu salib itu orang-orang yang dianggap ya, dikutuk dan dosa tidak diampuni lagi. Ya, oleh karena itulah kemudian Isa Al-Masih ya menanggung kutuk itu untuk kita ya agar Ya. kita nggak lagi di itu bukan kita yang harusnya lagi disalib, harusnya kita yang mati karena upah dosa adalah maut ya, kita yang berdosa harusnya adalah mengalami kematian ya, tapi kemudian itu ditanggung oleh Isa Al-Masih ya. Nah, lalu pada masa perang salib ya itu memang ada muncul gerakan ya gerakan untuk membebaskan Yerusalem ya dari tentara-tentara Arab ya pada masa itu ya. Nah, tentara-tentara Arab Muslim itu masuk ke Yerusalem pada tahun 638 ya, ketika Umar bin Khattab waktu itu tentaranya Umar yang dipimpin oleh Ubaidah menaklukkan Bizantium Kristen, kerajaan Bizantium Kristen. Lalu kemudian masuk ke Yerusalem 640 Masehi ya, di masa itu. Jadi sebelum masa Islam, Yerusalem ditaklukkan dulu oleh tentara Romawi tahun 70 Masehi. Lalu tahun 300 Masehi, kekristenan jadi agama resmi di Roma, dan Bizantium Kristen yang ada di Damaskus, itu ibu kotanya di Damaskus. Nah, mereka yang berkuasa di Yerusalem dan mulai membawa salib itu gitu ya, makna salib itu gitu ya. Nah, sebenarnya sih tidak ada kalau yang secara substansi tidak ada kontradiksi ya maknanya itu ya. Cuman memang pengaruh-pengaruh barat ya dari salib-salib barat ya itu yang jadi simbol ya karena jadi penguasa di masa itu gitu. Mungkin itu Pak Rusli. Baik. Ya, tapi di Yerusalem kan salibnya itu ya, kalau kita perhatikan memang berbeda ya ukurannya ya. Ukurannya berbeda. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya kepada narasumber sehubungan dengan hablum minallah dan hablum minannas, silakan, link sudah dibagikan. Dan oke, saya mau lihat dulu nih.
Oke, ibu-ibu Hana ini sedang menyimak aja ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan berhubungan dengan ini, Pak. Jadi kalau kita nih mengasihi Allah, ya, lalu kita mengabaikan hubungan dengan sesama, atau mungkin orang bilang ya hablum minan nas itu adalah sesama seiman gitu. Nah, Enggak. ya Enggak. ini kan pemahaman seperti itulah yang sesungguhnya dikritik oleh Yesus ya ketika dia memberikan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Iya, jadi begini ya. Sehingga mereka kan bertanya, Perintahnya itu mengasihi sesamamu. siapakah Ya, sesamaku manusia kan? Nah, silakan Pak. iya, jadi perbuatan kita mengasihi sama manusia itu ya, perintahnya sama manusia, ya, bukan apa istilahnya, bukan hanya kepada orang Kristen atau Islam kepada Betul. Islam atau Yahudi kepada Yahudi, ya. Dalam konteks itu Isa masih ngasih contoh, kalau kamu hanya berbuat baik kepada sesamamu, kepada kaum sebangsamu, apalah bedanya kalau kamu berbuat baik sama orang yang baik sama kamu, ya, orang jahat pun melakukan kepada sesamanya baik kepada sama Oke. penjahat, katanya dia bilang Ya. begitu kan. Jadi yang membedakan orang beragama dengan orang yang tidak beragama adalah penerapan kasih kepada orang lain ya. Sebenarnya sih Iya saya kan? tidak begitu suka dengan istilah agama ya. Karena orang Iya. beragama juga jahat sama orang beragama. Ya kan? Betul, Ya. betul. Ini ada yang lebih tinggi daripada agama. Makanya saya katakan lebih tinggi daripada syariat. Lebih Ya, tinggi daripada hukum Taurat. Apa yang lebih ya. tinggi dari itu semua ya? Ini crossing boundaries ya. Gitu. Ini menembus batas-batas agama, menembus batas-batas suku, negara dan seterusnya ya. Sebagai anak-anak Tuhan ya, ya kita harus mengasihi sama manusia sebagai manifest dari kita mengasihi Allah. Nah, itu kan jadi ini lebih beyond religion gitu loh. Kita harus bilang, harus berani gitu loh. Beyond religion gitu. Jadi luar biasa ya, hablum minallah dan hablum minannas, ternyata memang ini adalah ajaran Alkitab. Apakah kemudian itu diadopsi oleh tetangga kita, Pak? Ada kemungkinan? Oh iya jelas, kalau dari sejarah kan jelas ya. Hukum yang lama ya, dalam hukum Taurat, mata bayar mata, gigi bayar gigi, nyawa bayar nyawa. Itu syariat, dalam syariat juga begitu juga ya. Mata bayar mata, gigi bayar gigi, nyawa bayar nyawa ya. Tapi hukum yang baru berkata apa? Kasihilah musuhmu. Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang mencuri dari kita? Misalnya gitu ya. Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang membunuh keluarga kita? Bagaimana mungkin kita mengasihi orang ya yang nyakitin kita tiap hari, jelek-jelekin kita? Ya, bagaimana mungkin? Tapi perintahnya jelas gitu ya. Jadi lebih berat mana? Ya. Kalau gigi bayar gigi, gigi saya patah, boleh nggak dibalas? Boleh, balas aja, ya kan? Tapi instalasi Yesus mengajarkan apa? Nggak bisa. Kenapa? Kasihlah musuhmu. Ya. Lebih berat mana? Lebih berat mengasihi musuh. Betul. Gitu ya. Jadi nggak bisa. Gitu. Kita dihina-hina orang nih. Banyak di Facebook kita dihina. Ya, so what? Gitu. Bisa nggak kita? Ya sudah. Kenapa kita dihina? Ajaran spiritual Yesus ini 10 langkah lebih maju ya daripada ajaran-ajaran para spiritual yang lain. Baik, yang lain nggak spiritual mungkin. Iya. Oke, ini ada siapa nih Pak siapa Apono ya? Mitley Apono. Ya silakan Pak. Halo, Pak Mitley. Shalom. Silakan Pak. Oke. Dilanjut Pak, kayaknya ini ada bermasalah mic-nya ya. Ya. Nah, jadi
kalau hukum yang lama dan hukum syariat mengajarkan mata bayar mata, gigi bayar gigi, nyawa bayar nyawa. Tapi Isa Al-Masih ngajarin nggak begitu, nggak bukan begitu katanya. Apa? Ya, karena prinsip utama dari hablum minallah adalah hukum kasih. Apa hukum kasih? Kasihlah sesama manusia. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang yang dekat dengan Allah, Allah adalah kasih. Kalau begitu ya ampunin orang-orang yang menyakiti kita. Ya, ya orang yang menyakiti jasmani ataupun rohani, ya, menyakiti dalam konteks apapun, ya. Kita nggak punya pilihan lain. Ya. Betul. Mengasihi itu adalah mengasihi sama manusia adalah manifest dari kasih kita kepada Allah. Ya. Jadi manifest dari kasih kita kepada Allah itu bukan jidat kita sujud ribuan kali, bukan. Gitu ya. Manifest dari kasih kita kepada Allah itu bukannya kita menampilkan sosok bahwa kita adalah orang yang religius, bukan itu. Manifestnya adalah punya nggak kita kasih kepada saudara-saudara kita, regardless agama mereka. Berarti kalau manifest, kalau dikatakan tadi aku ngasih Allah, lalu manifestnya adalah saya mau bunuh orang gitu, ngebom orang sedang beribadah, ya kan? Nah itu gimana itu Pak? Ya itu nggak jelas bisa, pasti bertentangan dong dengan prinsip. Pasti itu bukan ajaran dari Allah ya? Pasti bukan. Pasti bukan ya? Ajaran Allah adalah kasih. Baik. Gitu. Kita ke Pak Martin nih, ada yang baru masuk nih, atau saya ke Pak ini dulu, Mirtley Apono, bisa dengar? Oke, kalau enggak ya Pak Martin. Martin silakan dibuka mikrofonnya. Shalom Pak. Shalom Pak. Halo. Ya, shalom. Shalom Pak Arif. Salam Pak Martin. Ya, ini saya mau nanya aja nih, konteks kasih di dalam Islam apakah sama dengan konteks kasih di dalam kekristenan? Dan apakah Allah SWT itu sama dengan Allah atau Bapa di dalam Alkitab? Terima kasih. Ya. Nah, problemnya adalah tafsir dari kasih ya. Tadi seperti yang saya katakan dan Pak Rusli sampaikan bahwa kalau kita ngaku mengasihi Allah tapi kita ngebunuh orang, apakah itu kasih? Jelas itu bukan kasih ya. Kalau kita ngaku bahwa kita betul-betul sungguh mengasihi Allah dengan hati kita, tapi kita mengkafir-kafirkan orang, jelas itu bukan kasih gitu ya. Nah di situ ya, itu jelas sekali gitu ya bahwa kemudian kita nggak bisa bilang apakah sama apa enggak. Dari perbuatannya aja kita bisa lihat gitu loh. Ngebunuh orang, jangankan ngebunuh orang, nyakiti hati orang saja belum juga dilukain, itu udah bukan perbuatan kasih gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita sebagai anak Tuhan ya, kita harus melepaskan pengampunan terhadap orang-orang tersebut ya. Mau dia minta maaf atau nggak minta maaf sama kita ya, itu bukan urusan kita. Pengampunan itu seperti begini ya. Kalau saya mengutip dulu dari Pak Paulus Wiratno, dia pernah bercerita ya. Pengampunan itu seperti ketika kita dipatok ular berbisa. Ya, kita punya dua opsi, dua pilihan. Pilihan pertama apa? Kita cari tuh ular, ya, obrak-abrik itu semua tempat, cari sampai setengah jam, ya. Begitu ketemu ularnya, kita bunuh, kita cincang. Saat bersamaan, setengah jam itu bisa ular tuh udah naik sampai ke jantung kita. Ketika ularnya mati, kitanya juga ikut mati. Pilihan kedua apa? Ketika kita dipatok ular, ya, kemudian biar Jo, bahasa orang Manado bilang, biar Jo sudah. Nana kasih sembuh Jo, itu kaki katanya. Jadi kaki kita sembuhin aja dulu. Ya. Daripada nyari ular, lebih baik bisa yang dalam kaki kita itulah yang kita keluarkan. Ya. Agar apa? Agar kita sembuh. Begitu istilahnya ya. Itulah pengampunan. Ya, kita nggak bisa berharap si ular tuh datang minta maaf. Sorry ya, kita baku comot itu kaki, ya, nggak bisa begitu ya. Itu nggak bisa kita.
berharap begitu ya. Jadi rilis pengampunan. Nah, kalau ada orang-orang di luar itu yang kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kasih yang sesungguhnya, ya itu bukan dari Tuhan. Saya harus bilang begitu ya. Nah, yang kedua tentang kata Allah ya. Kalau kata Allah itu umum ya, itu generik ya. Lebih dulu orang Israel menggunakan kata Allah sebelum orang-orang Arab ya. Kenapa? Kata Allah tertulis dalam lebih dulu di dalam perjanjian lama dari kata Allah, dari kata bahasa Aramiknya loh, Allah ya. Itu rumpun bahasa Semitik. Jadi bahasa Semitik itu adalah bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Aramaik, dan bahasa apa saya lupa ya. Nah, mereka menyebut sesembahan itu dengan kata Allah ya. Dalam bahasa Ibrani kata Allah diserap menjadi Allah, kemudian berubah mendapat akhiran him, jadi Elohim. Elohim maskulin sifatnya, dan him itu jamak. Jamak itu lebih dari 2. Ya. Jadi kata Allah dapat akhiran him menjadi Elohim. Nah, itu penting ya penggunaannya. Itu masalah kata, sama dengan kata Tuhan di Indonesia. Nah, Tuhan itu kata umum ya, semua orang Indonesia menyebut kata Tuhan. Ya, artinya apa? Lord. Artinya adalah Tuhan yang ilahi gitu. Jadi kata Tuhan ya, artinya Tuhan gitu ya. Semua orang Indonesia menyebut kata Tuhan gitu. Nah, Allah sama dengan seperti itu. Itulah sebutan untuk Tuhan ya. Itu bukan nama ya. Jadi, bukan nama, tapi sebutan untuk Tuhan gitu ya. Nah, dari kata itu muncul kata Elohim. Kalau kita baca di dalam Ezra 5 ayat 1, malah kata Bismillah lebih dulu ditulis oleh orang-orang Ibrani ya. Beshom Mela Yisrael, dalam nama Allah Israel. Bahasa Arabnya Bismillah Israel. Jadi lebih dulu orang-orang Ibrani menggunakan kata Allah, Elah. Ya, bahkan waktu Yesus disalib dalam bahasa Aram ya berkata lahi lama sabaqtani, dia berkata seperti itu. Oke, mungkin itu ya Pak Martin ya. Ya, oke Pak. Terima kasih atas penjelasan. Oke. Baik Pak Martin ya. Sekarang ada Pak Posma ya. Silakan Pak Posma. Selamat siang, selamat sore di Indonesia, selamat pagi dari Afrika. Shalom. Wah, selamat pagi, salam. Wow, Pak Posma, shalom. di Afrika mana Pak Posma? Ini Afrika Barat ini Pak. Ini kebetulan saya di atas kapal Afrika Pak. Barat di mana? Okay. Di Angola Pak. Di Angola. Waduh. Jadi jauh saya di offshore ini Pak, di LNG Soyo begitu Pak. Jadi saya sering mengikuti apa ini acaranya Pak Rusli ini Pak. Saya senang ini terus biasa. Gitu Pak. Saya pernah ke Kenya, lalu Mombasa itu di perbatasan Kenya, terus di Ethiopia dan Somalia sebelum COVID ya. Tapi Angola belum pernah. Kalau saya baru sampai di Johannesburg dan kemudian ada satu kota namanya Kroonstad di Afrika Selatan itu. Saya udah pergi ke sana. Selatan. Puji Tuhan. Ya, silakan Pak Posma, apa yang mau ditanyakan mengenai hablum minallah dan hablum minannas? Ini di luar daripada jalur ini Pak, daripada topik yang saya mau pertanyakan sama Bapak Arif aja Pak, karena saya tahu backgroundnya Pak Arif ini. Sewaktu di tempat yang lama Pak, iya, kalau perasaan Bapak itu kepada kami ini, apakah seperti yang terekspos yang di medsos itu Pak, membenci, membunuh gitu, apakah ada perasaan Bapak pada saat itu dulu? Itu aja Pak, makasih. Ya, waktu saya SMA ya, saya bergabung dengan organisasi Islam ya. Memang ada pengajaran dan perasaan itu, tapi belum tidak berpikir untuk membantai orang dan seterusnya ya. Ada pengajaran yang memang begitu ya.
Tapi waktu saya kuliah, karena saya kuliah di Bali, di Universitas Udayana di Bali, ya, saya hidup sebagai seorang minoritas karena mayoritas di Bali adalah Hindu, ya. Dan di situ Tuhan buka banyak hal, gitu. Bagaimana hubungan mayoritas-minoritas dan bagaimana pandangan-pandangan moderat di dalam Islam, dan itu cukup banyak, Pak. Pandangan-pandangan itu, ya, yang Islam Nusantara, Islam damai, itu pandangan-pandangan tentang bagaimana hidup bernegara, gitu ya. Nah, itu pandangan aja, tapi ada tapi juga, ya. Memang betul bahwa ada kekuatan-kekuatan dan pengajaran-pengajaran yang memang pada akhirnya ya kita sebagai orang-orang yang, apalagi sekarang saya murtad, ya, itu nggak akan dianggap sama lagi, gitu ya. Tidak akan pernah ada, nggak akan pernah dianggap lagi sederajat lah, ya, sederajat dengan orang-orang yang tidak murtad, gitu ya. Nah, ini yang justru jadi PR, ya, gitu, ketika pandangan-pandangan dan ada memang tertulis, ya, di dalam kitab-kitab tentang perintah, ya, untuk membunuh, untuk itu ada, gitu ya. Tapi buat kelompok-kelompok seperti saudara kita di Nahdlatul Ulama, ya, itu punya tafsir yang berbeda, gitu ya. Tapi kelompok lain yang juga banyak, ya, itu bahkan ada perintah untuk kutil itu bunuh lah, gitu ya. Bahkan cara membunuh untuk memenggal leher, misal memenggal leher musuh, seperti waktu ISIS mempertontonkan mereka membunuh orang-orang Kristen dengan dipenggal lehernya, ya, di Libya, di Irak, ya, itu di Syria, ya. Mereka bisa bunuh dengan AK-47, bisa, tapi bukan sunatullah menurut mereka. Sunatullahnya adalah menebas leher, kutilu, bunuhlah, pisahin lehernya. Ya, itu ada dalam tulisan-tulisan kitab-kitab yang mereka yakini, gitu ya. Nah, ini juga pengajaran-pengajaran yang memang ada, gitu. Jadi begitu, Pak, gitu. Nah, bagaimana respon kita? Ya, kita harus sebagai anak-anak terang, ya, kita tidak bisa lagi bayar darah dengan darah, nyawa dengan nyawa, gitu ya. Bahwa kita harus kasih tahu, ya, ada kasih yang lebih besar dari balas dendam. Hukum tidak bisa ditegakkan dengan balas dendam. Jadi apa? Ya harus dengan kasih. Tugas kita apa? Mengasihi. Tanpa terkecuali, ya, Pak. Respon kita itu, ya, tanpa terkecuali, ya. Ini berat, ya. Makanya di dalam Alkitab, betul, Pak. Iya, sangat berat, hukum Pak. itu menjadi berat, ya. Hukum kasih itu jauh lebih berat, gitu ya. Gitu, Iya. Pak. Kalau saya memang kenal, ya, hablum minallah, hablum minan nas. Tetapi hablum minan nas itu hanya sesama muslim. Karena ada doktrin bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwan. Ya, di luar sebenarnya muslim bukan sesama muslim, ya, tapi mukmin, karena ayatnya gitu, innamal mu'minuna ikhwan, bukan innamal muslimun. Iya. Nah, kemudian bagaimana perasaan saya terhadap orang-orang di luar Islam? Nah, saya mengatakan seperti dalil dalam Quran surat 5 Al-Maidah 73 bahwa ya kafir karena orang Kristen itu mengatakan Allahnya ada 3. Nah, jadi inilah kegagal pahaman saya tentang iman Kristen yang berakibat saya membenci Kristen karena saya pikir Kristen itu orang kafir. Nah, jadi seperti itu. Ya, maka jangankan jadi Kristen, bergaul dengan orang Kristen saya tidak suka. Gitu. Karena saya pikir orang Kristen itu kafir, ya. Sebab mereka mengatakan Allah itu 3, Allah itu beranak, sementara saya harus mengatakan lam yalid wa lam yulad. Kemudian orang Kristen itu mentuhankan manusia yang namanya Yesus. Sehingga orang Kristen ini benar-benar kafir dan orang kafir sebenar-benar kafir.
Ya, gitu kan. Ngeri sekali ya. Ngeri, iya kan? Ngeri. Jadi ya itulah karena saya berada dalam wilayah itu ya seperti itulah pemahaman. Tapi sesudah saya diperkenalkan oleh Yesus dan Alkitab tentang terang itu, maka saya punya cara memandang itu sudah berbeda. Ya, maka saya kalau mungkin dulu saya adalah orang beragama. Saya orang beragama tapi saya tidak bertuhan gitu. Iya kan? Banyak itu ya. Nah, karena itu di hari ini saya katakan saya bukan orang beragama tapi saya orang beriman. Nah, beragama dan beriman itu dua hal yang berbeda. Berbeda. Nah, kalau beriman, fokus kita sama Tuhan. Maka sebagaimana Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim mengasihi semua manusia, maka kita pun harus seperti Tuhan memandang manusia lain gitu. Yes. Gitu. Jadi cara pandang saya sudah berbeda, begitu juga Pak Arief sudah berbeda ya. Yeah. Kalau dulu kita hanya sebatas seagama begitu ya. Tetapi sekarang kita melihat lebih luas bahwa kita harus mengasihi Allah dan ukuran mengasihi Allah itu diukur dengan hubungan kita dengan sesama. Yes. Demikian Pak Posmah. Nah, kita ini ada lagi nih yang baru masuk nih ya, Pak Ian. Silakan Pak Ian. Shalom. Salam Pak Rusli, salam ya. Pak. Salam Pak. Ya, mungkin saya baru pertama kali masuk sini nih. Oh, saya udah berapa kali masuk ya? Udah 2 kali kali ya? 2 kali ya. Nanti waktu itu cuma salam aja Pak. Saya nggak cuma salam aja. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya saya senang sekali lihat rekamannya Pak Rusli dan Pak Arief karena saya mudah paham. Karena saya juga dari agama seberang, Pak Arief mungkin belum tahu, Pak. Subhanallah. Pak Rusli sudah. Nah, kalau ini Pak, saya mau yang saya rasakan yang kemarin itu tentang hablum minallah dan hablum minannas ya. Iya. Ini betul tadi Pak Rusli bilang yang di agama kemarin saya. Jadi awalnya itu doktrin bahwa Muslim bersaudara. Iya. Itu awal doktrinnya itu Pak. Memang di misalnya surat An-Nisa ayat berapa ya, itu ada kita, dan banyak sih secara tersirat bahwa kita harus hablum minannas tanpa pandang bulu. Misalnya kita harus mengasihi tetangga, mengasihi sanak kerabat, anak yatim kan begitu ya. Di situ tidak dikatakan bahwa kerabat, tetangga, anak yatim itu harus Islam, tidak menyatakan begitu. Tapi ini nggak tahu dari kecil tuh kita didoktrin bahwa yang penting saudara dulu gitu, muslimnya dulu. Nah itu jadi itu kuat sekali. Tapi saya juga makin dewasa makin melihat perubahan ke arah ini Pak. Dulu waktu saya masih kecil, masih muda itu masih jarang ya doktrin tadi yang Pak Rusli bilang, doktrin Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di ceramahnya itu saya pernah lihat Cak Nun itu dia bilang bahwa Allah itu labelnya, merek dagangnya katanya itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi di mana-mana kita menyebut Tuhan selalu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Muslim itu harusnya Ar-Rahman Ar-Rahim ke semua orang tanpa pandang bulu. Tapi itu baru belakangan loh Pak. Dan mungkin baru sebagian kecil orang-orang yang udah pakai akalnya baru paham bahwa sebetulnya Islam bersaudara itu tidak didoktrinasi secara tidak sesempit itu mestinya. Tapi yang tertanam di sebagian besar orang sebetulnya yang pertama tadi Pak, Muslim bersaudara, yang lain tidak bersaudara. Jadi hablum minannasnya itu diutamakan ke Muslim sebetulnya. Yang saya rasakan ya, sebagian besar, gitu Pak. Ya, kalau dari katanya hablum minallah dan hablum minannas. Nasnya itu jelas-jelas artinya adalah apa? Manusia. Ya.
Ya. Nas ya. Nas itu kumpulan dari insan ya. Dalam Al-Qur'an itu pertama manusia disebut bashar. Bashar itu sempurna ya. Adam itu sempurna disebutnya bashar. Dari kata bashar muncul kata basyarat ya. Artinya daging ya. Manusia itu cenderung mengikuti kedagingannya. Lalu kata kedua adalah insan. Insan berarti berasal dari benih. Nah, kumpulan dari insan itu membentuk hurufnya alif, nun, dan sin. Ya. Insan. Nah, huruf pembentuk insan, alif, nun, dan sin. Kumpulan dari insan adalah manusia. Hurufnya sama. Ya. Nas. Ya. Anas, manusia. Gitu. Nas, kumpulan dari insan. Jadi, hablum minanas bukan hablum min muslim gitu ya. Hablum min muslim gitu ya, nggak bisa gitu ya. Hablum minanas adalah seluruh manusia tanpa terkecuali gitu. Itu ya. Nah, saya pikir kalau di Indonesia sebenarnya Gus Dur ya salah satu tokoh yang begitu kuat mengajarkan ini ya. Gus Dur ya. Kita boleh sebut dia Al-Mukarram Gus Dur ya. Dia seorang yang begitu kuat mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan ya. Nah, dia punya pandangan-pandangan menerobos banyak hal ya. Nah, pandangan beliau tidak datang sendirian karena dari bapaknya, dari kakeknya yang juga punya pandangan yang luar biasa gitu ya. Bahkan bapaknya beliau yang kemudian membatalkan ya Piagam Jakarta ya, itu upayanya bapaknya Gus Dur dengan Bung Karno pada waktu itu ya. Jadi kewajiban menjalankan syariat Islam itu dihapus ya, dihilangkan ya. Kenapa? Sejak saat itu kita tahu bahwa kita bukan negara Islam. Indonesia ini NKRI ya, ini adalah negara persatuan, negara kesatuan ya, dari lintas agama, suku, dan seterusnya ya. Dan kita sejak tahun 45 ya, kita bukan negara Islam ya. Dan kita nggak pernah jadi negara Islam. Mungkin ini juga harus kita paham ya. Karena ada pandangan-pandangan yang moderat di antara saudara kita ya, itu juga bisa kita bangun dialog dan jembatan dengan saudara kita dari Nahdlatul Ulama. Mungkin itu ya, Mas Ian ya dari saya. Oke. Sama ini Baik. Pak. Nah, mau itu komentar lagi boleh Pak? Kenapa? Mau nambah komentar lagi dikit. Ya, silakan. Tadi Pak Rusli juga bilang, nah saya setuju tuh kalau di agama Kristen kita berapa langkah lebih maju ya. Soalnya dari di Islam itu kita sudah ada gambaran dengan kata-kata singkat kalau agama Kristen itu agama kasih sayang ya gitu. Ya. Oh itu orang Islam kalau bilang tuh agama Kristen ajarannya cuma kasih sayang doang, malah cuma bilang doang lagi. Nah justru saya lihat di situlah. Jadi kan belum minanas kan. Kalau di agama yang kemarin itu ini pengaruh juga loh Pak kalau yang saya rasakan. Karena di situ doktrinnya itu banyak tentang Tuhan terus. Tapi tentang kita ke manusia itu tidak banyak Pak. Kita lihat rukun iman, rukun Islam aja. Jadi yang pertama dipentingkan kan sholat dulu, puasa Pak. Zakat ya baru nomor 2, habis itu puasa itu kan ke Tuhan lagi, haji kan ke Tuhan lagi gitu. Jadi memang kalau secara lebih kental kalau yang ajaran sana itu ke Tuhan. Kalau yang di Kristen mungkin tadi saya setuju juga tuh dengan Pak Rusli yang salib Yerusalem ya. Ya. Ya itu emang ya, itu hanya saya mengartikan itu karena saya melihat kok salib Yerusalem itu berbeda dengan salib Barat ya. Iya. Waktu saya ke Yerusalem saya lihat ini saya dapat hikmat di situ aja, saya mengartikan sendiri ya, tapi sebetulnya bukan seperti itu maknanya ya Pak Arif ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau dapat hikmat itu kan rema baru kan. Iya. Kalau saya juga meyakini kalau buat saya sendiri itu saya meyakininya keseimbangan itu Pak.
Jadi Iya. ke manusia dan ke Tuhan. Jadi salib seimbang ya. Jadi itu Pak, jadi ini yang saya tadi saya kasih komentar sedikit bahwa yang dari sana agama seberang itu karena salah satunya tadi doktrin Muslim bersaudara, lalu yang kedua doktrin ke hubungan ketuhannya lebih kental, gitu Pak. Baik. Jadi kita aja Pak. Oke, terima kasih Pak Ian. Sekarang kita ke Pak Hans. Pak Hans. Ya Pak, silakan Pak. Selamat sore Pak Selamat Mularfa sore dan Pak Arif. Salam Ya, Pak, selamat sore. Salam Pak. Ya, saya baru pertama kali nih Pak masuk di channel ini. Suaranya kurang kencang Saya nih. mau. Halo, bisa dengar Pak? Ya, boleh ya. Dengar. Halo. Itu ya. Ya. Pertahankan seperti ini Pak, saya mau sedikit bertanya aja Pak mengenai nggak tahu saya berhubungan apa enggak dengan topik saat ini Pak ya, mengenai fanatisme agama nih Pak ya. Kalau saya lihat ini fanatisme agama, khususnya agama Islam ya, itu kok terlalu berlebih-lebih ya saya lihat ya, dibandingkan dengan fanatisme agama di negara asalnya sendiri gitu ya Pak. Jadi segala hal ditinjau dari sudut agama misalnya, di bidang pekerjaan, di pemerintahan dan lain-lain, itu semua agama itu adalah segalanya kalau di Indonesia ya. Terus itu yang pertama Pak, itu seperti kenapa ada pandangan seperti itu, kenapa berbeda dengan pemahaman fanatisme di negara lain ya, negara-negara Islam lain. Terus yang kedua mengenai kata Nasrani itu Pak ya. Selalu kalau umat Islam kan menyebut Kristen tuh Nasrani ya, apakah sama Nasrani dengan Kristen gitu Pak ya, menurut Bapak, pemandangan Bapak? Begitu aja Pak. Ya. Silakan Pak Arif. Ya, fanatisme memang terjadi di mana-mana ya, terutama dari doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran dari kelompok-kelompok Hambali ya, dari mazhab dalam Sunni itu Imam Hambali. Nah, sebenarnya jadi fanatisme karena kita memandangnya itu sesuatu yang terlalu fanatik ya. Mazhab Hambali itu banyak mengajarkan tentang pan-islamisme. Jadi bicara tentang pemurnian Islam gitu ya. Kenapa pemurnian Islam? Karena menganggap bahwa Islam di Indonesia tidak murni lagi ya. Bahkan ada yang menganggap bahwa Islam Nusantara itu campur sari katanya. Itu tidak murni ajaran Islam dari Arab karena bercampur dengan tradisi Jawa ya, bersinkretisme dengan tradisi-tradisi lokal di Indonesia. Padahal itulah nilai dari cultural yang kebudayaan ya. Ketika Islam itu berkembang sebagai sebuah peradaban, ketika dia bisa bersinergi dengan tradisi lokalnya. Lalu muncullah pengajaran-pengajaran yang dimulai pada masa kejatuhan Ottoman Turki tahun 1800-an ya. Pada masa itu muncul Muhammad Ibnu Wahab ya, atau disebut aliran Wahabi ya. Mereka menganut sebuah dalil yang cukup mereka pegang kuat ya, prinsip ya, tasdikun bi al-qalb bi amalin iwajawati, bahwa iman itu enggak cuman hanya di kalbu tapi juga diperkatakan, tapi juga dalam perbuatan ya, dalam tindakan sehari-hari. Kalau ngaku beragama Islam, maka kamu juga berkata-kata seperti Nabi yang orang Quraisy gitu misalnya ya. Logat kamu juga harus logat Quraisy, jangan logatnya Sunda misalnya. Bukan, mohon maaf nih, kalau kita logat Indonesia nyebut Allah aja kadang-kadang masa Allah ada, itu udah dianggap kafir oleh orang-orang Wahabi ya. Nggak sah itu nyebut orang, kalau kita orang Sunda, Masya Allah, ada Allahnya, Masya Allah, itu dianggap salah katanya, dianggap sesat dan dikafir-kafirkan ya oleh kelompok-kelompok dari Wahabi. Nah, ini yang justru sebenarnya munculkan sikap fanatisme akhirnya, pengajaran-pengajaran seperti ini oleh kelompok-kelompok yang
garis keras ya, yang ingin memurnikan lagi Islam menurut tradisi Arabnya. Nah, jadi kalau ngaku Islam, jidatmu harus lecet. Kok orang Islam di Indonesia jidatnya nggak ada yang lecet? Karena pada saatnya pakai kopiah. Kopiah tradisi di pesantren orang pakai kopiah, dianggap kafir sama mereka. Aduh, itu bahaya juga ya. Nah, distereotipkan gitu ya. Lalu misalnya tahlilan dianggap salah sama mereka. Ya kenapa? Wah, itu bukan tradisi dari Islam katanya. Karena waktu Nabi Muhammad mati nggak ada yang tahlilin dia katanya. Ya itu jadi perdebatan akhirnya muncullah mereka ingin kembali lagi kepada pemurnian ya. Ibu saya salah satu yang almarhum ibu saya ya, dia punya prinsip yang begitu keras ya. Waktu ayah saya meninggal, kita mau tahlilan 40 hari nggak boleh. Ya, nggak boleh katanya, buat apa katanya. Terus kita mau berdoa di kuburan dulu, nggak boleh katanya. Diledekin sama ibu saya. Kuburan lu doain katanya. Rumah lu nggak lu doain katanya. Setan kuburan pindah ke rumah kata dia. Dia bilang gitu ya. Nah ini kelompok-kelompok yang kita pandang sebagai fanatisme ya. Kelompok yang karena mereka berusaha mengembalikan lagi kepada pengajaran aslinya. Gitu ya, tradisi-tradisi Arab ya. Nah itu ya yang jadi masalah gitu ya sebenarnya ya. Akhirnya kita melihat bahwa gerakan-gerakan mereka sering mengkafirkan orang. Jangankan kita yang murtad, kita yang Kristen, sesama mereka aja sering dikafir-kafirkan oleh kelompok ini gitu loh ya. Oleh kelompok-kelompok seperti HTI ya. Itu kelompok-kelompok yang udah dilarang oleh pemerintah ya. Ya, itu sering gitu loh menstereotipkan orang gitu ya. Nah, ini terutama ketika pengajaran mereka adalah bicara tentang kemurnian Islam. Itu pertama. Nah, tadi yang kedua apa ya? Saya lupa ya. Yang kedua mengenai kata Nasrani dengan Kristen, Pak. Oh, Nasrani ya. Kata Nasrani ya. Dari kata Nasara ya, itu diambil dari kata situ gitu ya. Nasrani itu kan diindonesiakan ya. Diindonesiakan dari bahasa Arab, diindonesiakan jadi Nasrani gitu ya. Nasara kata aslinya. Nasara itu mereka yakini sebagai orang Nazaret ya, dari Yesus yang orang Nazaret gitu ya. Tapi kalau di Arab ya, pengikut orang. Kalau di Arab sendiri orang Kristen itu disebutnya Masihi. Ya, kalau kita ke Arab ya, anta Masihi, kamu orang pengikutnya Al-Masih gitu misalnya. Ya, jadi ditanya begitu, bukan disebut. Tapi kalau disebut Nasara itu udah dianggap sebagai ahli kitab atau pendeta atau dianggap sebagai penginjil ya. Kalau di Arab sendiri gitu ya. Nah, kalau kita di generalisir, disebut kita semua Nasrani gitu ya. Disebut semua Nasara gitu ya. Ada dua pandangan. Yang pandangan pertama tadi dari kata Nazaret ya. Yang kedua itu dari burung nasar. Nasar itu juga artinya burung memakan bangkai itu. Jadi sebenarnya itu sebuah sebutan yang kurang bagus lah. Gitu. Sebenarnya ya kata Nasara gitu. Nah kalau di Arab hari ini orang Kristen tuh nggak disebut Nasara, disebutnya Masihi. Anta Masihi, ya pengikut Al-Masih. Tapi kalau kita dilabelin Nasara, berarti itu dianggap ahli kitab, dianggap sebagai pendeta atau penginjil begitu. Itu mungkin Pak ya. Baik. Oke, sekarang kita ke Pak dari tadi nih Pak Mirgley Apono. Silakan Pak Mirgley. Ya, selamat sore. Sore Pak. Iya, ya terima kasih. Ya, kalau kita melihat di Indonesia sendiri, bahkan di tingkatan dunia ya, bahwa tadi disebutkan kasihnya itu kurang dibandingkan dengan kasih di agama Kristen kan. Tapi dalam pertumbuhannya begitu banyak orang pertumbuhan daripada umat Muslim itu sendiri, bahwa menjadi agama yang besar gitu.
pertanyaannya adalah kok bisa begitu? Mungkin pertanyaan berikutnya adalah apa sih sebetulnya kuncinya ketika saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu murtadin itu convert menjadi Kristen? Apa sebetulnya kunci yang membuka itu gitu? Karena kan kita mau menuai dari tempat yang sama ini. Tetapi kondisinya tidak semua orang, kalau dilihat dari keseharian, banyak orang Islam yang baik, yang menonjolkan kasih. Di lain pihak banyak orang Kristen yang justru tidak menonjolkan kasih. Bahkan kalau di Indonesia ini sudah mendarah daging bahwa Kristen itu jelek dengan penjajah, agamanya penjajah. Lalu negara-negara besar yang representasi daripada agama Kristen terlihat jahat. Jadi kembali lagi sebetulnya apa sih yang menguatkan bahwa menjadi besar itu pertumbuhan daripada umat Muslim sedunia bahkan. Yang kedua adalah kunci untuk supaya convert itu apa-apa aja sih, karena kan ada macam-macam orang punya pengalaman yang masing-masing. Mungkin bisa dibuat kesimpulannya apa gitu Pak? Ya demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Yang pertama saya mau dulu jelaskan tentang agama ya. Kita harus ngerti bahwa Yesus tidak pernah datang bawa agama. Isa al-Masih tidak pernah datang bawa agama. Beda dengan pandangan-pandangan di dalam Islam ya. Dalam Islam percaya bahwa Muhammad datang bawa agama. Tapi Isa al-Masih tidak. Ya. Kalau ditanya apa agamanya Isa al-Masih, ya kalau kita belajar sejarah dan Alkitab, dia orang Yahudi. Ya. Jadi apa agamanya dia? Kalau dia orang Yahudi, kenapa kita nggak jadi Yahudi? Ya. Dia Yahudi yang taat. Dia berpuasa sering, dia baca Taurat, dia baca dan dia mengajar dari kitab-kitab Taurat. Ya. Waktu kecil dia dibawa oleh orang tuanya ke Bait Allah, dia full. Ya, dan dia berbahasa dan berasal dari garis keturunan yang dinubuatkan dari Yahudi. Ya, tapi kenapa kita jadi Kristen? Nah ini paling kita harus pahamin. Jadi pertama, kekristenan sejak semula bukan agama. Sejak semula kekristenan bukan agama. Ya. Nah, justru ketika kekristenan diadopsi jadi agama oleh Romawi, itu kita masuk dalam masa kegelapan. Kenapa masuk masa kegelapan? Ya, karena orang tidak boleh membaca Alkitab, ya, tidak boleh membaca Firman Tuhan. Ya. Baru setelah reformasi, yaitu proses ketika kekristenan itu bertransformasi. Reformasi zamannya Luther, ya, lalu kemudian ditemukannya mesin cetak, ya, dan kita akhirnya mulai bisa membaca Alkitab ya. Tapi ada fase gitu ya. Jadi sejak awal kekristenan sebenarnya bukan dibuat untuk jadi agama. Kekristenan adalah relationship ya. Kekristenan adalah hubungan. Substansinya adalah hubungan. Pemulihan hubungan antara kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan dipulihkan oleh Mesias, yaitu adalah anak Allah, adalah Kristus, agar kita dipulihkan bisa kembali kepada Bapa. Nah itu pertama yang harus kita pahamin gitu ya. Makanya kekristenan juga ketika dia diadopsi jadi agama ya yang muncul adalah peperangan, konflik, ya. Yang muncul adalah orang-orang Kristen yang hidupnya agamawi, ya, menjalankan liturgi kekristenan tanpa memahami substansi dari hakikat dari hablum minallah, hubungan dengan Allah itu apa. Hari ini itu terjadi ya selama ribuan tahun, tapi tetap Tuhan berproses untuk itu ya, diproses makin kesini kita dirubah lagi untuk makin paham ya bahwa substansi dari kekristenan bukan agamawi, bukan liturgi,
gitu loh. Nggak ada. Apa liturginya Yesus? Saya tanya aja, coba sekarang jawab. Apa liturginya Yesus? Nggak ada, gitu ya. Justru dia membongkar liturgi. Justru dia membongkar, mendekonstruksi hukum-hukum Taurat, ya. Dia justru membongkar dan mendekonstruksi hukum-hukum dunia. Dikembalikan lagi ke substansi yang sebenarnya apa? Relationship, hubungan kita dengan Bapa. Ya. Dan secara prinsipil kekristenan tidak tersebar karena peperangan, gitu ya. Peperangan yang terjadi dalam perang salib, misalnya antara Islam lawan Kristen, lawan Islam, ya. Yang terjadi itu pembunuhan, bantai-bantaian, gitu ya. Dan itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan bolehkan itu terjadi sebagai bagian dari proses ketika kita makin didewasakan untuk mengenal Allah yang sebenarnya secara utuh. Gitu. Nah itu dulu tentang agama. Ya, tapi karena kita hidup dalam bingkai negara demokrasi NKRI, di dalam agama dalam hidup bernegara kita harus mengaku bahwa pengikut Isa Al-Masih, pengikut Yesus, ya disebut beragama Kristen, ya kita harus tunduk terhadap hukum itu. Itu saja sih sebenarnya kalau tentang agama. Lalu bagaimana kalau Islam berbeda? Ya, apa sejak awal disebut dinul Islam, agama Islam. Memang menciptakan agama. Betul. Gitu ya. Memang Jadi, diciptakan agama. Bahkan gitu. Agama itu masih dibawa ketika orang itu meninggal lalu masuk kubur. Lalu diinterogasi oleh malaikat, ditanya kan, ditanya ya, apa jadi, agamamu? Iya, malaikatnya nggak sekolah, jadi nggak tahu agamanya apa. Ya, padahal database-nya udah kita ke capil aja udah tahu. Udah jelas. Iya, malaikat nggak tahu. Iya. Ya, bahkan Allah di sana itu memang Allah itu merestui Islam menjadi agama. Gitu. Ya, nah ini pandangan yang akhirnya berbeda ya kita bilang. Ya, di manakah Yesus berkata begini, kalau kehidupan keagamaanmu gak lebih hebat dari orang-orang Yahudi, dari ahli kitab, kamu gak bisa masuk kerajaan Tuhan. Bapak tahu kehidupan ahli kitab bagaimana? Saya kasih tahu, saya pernah di Israel. Ya, kalau Sabat saja tidak boleh mereka nyalakan lampu karena dianggap sudah bekerja. Ya, Sabat itu sepi, ya. Minta tolong untuk nyalain lampu aja nggak boleh mereka. Itu sudah dianggap bekerja. Silakanlah hidup dengan keagamawian seperti itu, kata Yesus gitu. Kalau kamu belum lebih hebat, ngaku beragama, tapi kamu nggak lebih hebat dari mereka, ya kamu nggak bisa masuk kerajaan surga. Makanya saya sebenarnya nggak mau berani ngaku beragama, gitu ya. Kalau boleh jujur ya, gitu ya. Kenapa? Karena berat. Nah, ya. Tapi Yesus berkata gitu, ini bukan tentang agama, gitu ya. Nah di situ kita harus ngerti gitu ya, dari awal sebenarnya kekristenan bukan agama. Tapi kalau Islam mengklaim bahwa mereka emang agama, makanya hidupnya dengan ritualisme, hidupnya dengan Islam ada rukun-rukun, ada syariat-syariat yang begitu rumit sama dengan orang-orang Yahudi, gitu ya. Hidup keagamaan mereka. Dan gitu. orang yang berbeda agama dianggap rival gitu kan? Dianggap kafir, dianggap sesat dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang berbeda akhirnya kita pahamin gitu. Nah Kekristenan berkembang ya di masa setelah masa pencerahan, masa reformasi Luther, itu berkembang ke negara-negara yang hari ini sebenarnya tidak ada negara Kristen. Apakah Amerika dianggap negara Kristen? Enggak. Apakah Prancis? Bukan juga ternyata. Negara sekuler mereka. Udah bergeser gitu ya. Mayoritasnya adalah penduduknya beragama Katolik ataupun Kristen ya agamanya ya. Tapi apakah mereka punya hubungan dengan Tuhan seperti yang Yesus sampaikan? Kita nggak tahu gitu ya. Buktinya banyak gereja berubah jadi diskotik, lebih banyak gereja berubah jadi diskotik di negara-negara maju gitu ya. Nah jadi bagaimana dengan Islam? Kalau Islam sejak awal itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu besar, nggak bisa menandingi kebesarannya. Ya.
itu sebuah agama yang diusung dalam konteksnya. Kalau dia sebagai sebuah agama, ya dalam konteks politik, sosio budaya, kultural, semuanya mereka usung sebagai sebuah agama, gitu ya. Nah, jadi Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Agama ya, sebagai agama ya. Ya. Gitu ya. Nah, wa man itu yabtaghi pandangan. ghairal islami dina, ya kan? Lalu diperkuat lagi wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal hasirin. Itu Jadi, agama akhirnya. barang siapa mencari agama selain Islam tidak diterima daripadanya. Jadi memang Allah sudah mematok agama yang dia terima adalah Islam. Nah, tapi di kekristenan berbeda. Ya. Jadi gitu, ya. Dari situ aja kita sudah kita juga sudah bisa lihat ya Allahnya ya. Dari situ juga kita sudah bisa lihat sesembahannya gitu loh. Ya, saya kira begitu Pak Apono ya. Kita ke Pak ini Wahyu Ilahi. Ya. Kita Wahyu Ilahi yang terakhir ya. Silakan Pak Wahyu Ilahi. Ya, salam Pak Pastor, salam narasumber. Salam, Pak. Ya, menarik sekali berbicara tentang agama ya. Tetapi saya bisa melihat bahwa agama itu adalah politik budaya yang bisa saya tangkap. Politik budaya. Ya, jadi kalau di Islam, agama Islam itu adalah politik budaya, bagaimana kita harus ikut seperti yang tadi dikatakan narasumber, kita harus seperti mereka, asal usul dari agama itu. Jadi orang Arab harus begini, harus begitu, sesuai dengan aturan, sehingga budaya-budaya kita itu hilang. Nah, berbeda dengan kekristenan, itu kita adalah politik budaya surga, kan begitu. Makanya kita itu yang saya bisa tangkap bahwa kita adalah ambasadornya kerajaan surga. Kita membawa politik-politik budaya Tuhan, yaitu apa? Ajaran Kristus, kan begitu. Jadi luar biasa sekali perbedaan yang sangat jauh ya, bahwa kita membawa budaya surga dengan budaya Arab, kan begitu. Dan memang di situ saya melihat fanatisme itu kan, fanatisme yang berlebihan itu menjadi sebuah kebodohan ya. Bagaimana kita orang Indonesia harus jadi berperilaku sama orang-orang asal mula dari agama itu, kan repot jadinya, kan gitu. Kita hilang jati diri kita. Tetapi kalau kita berbicara ajaran, terima kasih. Jadi saya semakin dikuatkan bahwa kita adalah pembawa politik budaya. Budaya apa? Budaya surga. Itu saja sih, Pastor. Terima kasih. Baik Pak Wahyu Ilahi ya, semoga selalu dapat wahyu ya dari ilahinya ya, dari Allah. Amin. Terima kasih. Baik, kita sudah berada di sesi terakhir nih ya, sudah paling penghujung acara ini, dan silakan Pak Arif untuk memberikan closing statement-nya. Ya, baik Pak Rusli, terima kasih. Jadi hablum minallah dan hablum minannas ya, itu adalah sebuah relationship, sebuah hubungan ya dengan Allah ya, dan lebih tinggi daripada semua syariat-syariat, lebih tinggi dari hukum-hukum dunia, dan secara substansi ya, bahwa hablum minallah adalah tuhibbur rabbul haq wa min kulli qalbuka, mengasihi Allah dengan segenap hati kita, wa min kulli nafsika, dengan segenap nafas kita atau jiwa kita, wa min kulli fikrika, dengan segenap akal budi kita, kekuatan atau pikiran kita, wa min kulli waqwatika, dengan segenap kekuatan kita. Dan yang sama dengan itu, yang sederajat dengan itu adalah hablum minannas, mengasihi sesama manusia. Kita nggak bisa dikatakan bahwa kita mengasihi Allah kalau membiarkan tetangga kita kelaparan. Kita nggak bisa mengaku bahwa kita mengasihi Allah kalau kita masih ngomong jelek tentang saudara kita. Kita nggak bisa dibilang mengasihi Allah, tapi kemudian ya kita berpikir yang buruk tentang saudara-saudara kita. Nggak bisa. Ya, hablum minallah
itu sederajat dengan hablum minan nas, dan itulah hukum di atas semua hukum yang lebih tinggi dari segala-galanya. Ya, itulah pengenalan kita dengan Allah secara utuh, ma'rifatullah dengan Allah. Mungkin dari saya itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif ya. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas itu yang paling tinggi. Bagaimana hubungan kita dengan Allah diukur dengan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Karena itu saudaraku yang kekasih, kalau kita pelajari ajaran Yesus, maka Yesus menekankan soal itu. Nah, terima kasih Pak Arif yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada sore hari ini. Dan kiranya kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan materi yang lebih luar biasa lagi. Salam sehat dari saya dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak.